Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, shadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza junda, wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlishina lahuddin walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah pengajian Obama, obrolan agama malam Ahad, Masjid Mubarak yang dirahmati Allah. Malam ini kita berada di pekan ketiga bulan Syawal. Selama itu pula kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan walaupun sudah sampai pada pekan yang ketiga, suasana indahnya dan lezatnya amalan bulan Ramadan masih dapat kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan merasakan indahnya, manisnya, lezatnya ibadah Ramadan, itu salah satu pertanda bahwa amalan kita yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari itu, sesuai dengan namanya bulan Syawal, Syawal artinya peningkatan. Maka sudah sepatutnya amalan-amalan yang kita lakukan sebelumnya sekarang harus ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan, maka tidak bisa disebut syawalan, walaupun rajin mengikuti acara syawalan. Jadi sebenarnya yang bersawalan hanyalah orang-orang beriman yang amalannya meningkat. Dengan kata lain, orang-orang yang amalannya meningkat, orang inilah yang beridul fitri. Id artinya kembali, fitri artinya asal kejadian. Jadi Idul Fitri adalah asal kejadian manusia. Apa asal kejadian manusia? Bersih, suci seperti bayi yang baru lahir. Bukan diartikan kembali seperti sebelumnya. Sebelum Ramadan malas beribadah, begitu bulan Ramadan rajin, Syawalan kembali semula tidak rajin lagi. Sebelum Ramadan tidak pernah tadarus, begitu Ramadan rajin tadarus. Syawalan kembali fitri, kembali tidak tadarus lagi. Sebelum Ramadan belum rajin sholat, Ramadan rajin sholat. Ramadan selesai, Syawalan, Idul Fitri tidak sholat lagi. Bukan seperti itu yang disebut Idul Fitri. Justru dengan bersihnya hati kembali suci, amalan meningkat. Kalau tidak konsisten, syukur-syukur meningkatnya tajam. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap khutbah Jumat selalu mengawalinya dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 102.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah senantiasa mengawali khutbahnya dengan firman ini. Rasulullah mengatakan berdasarkan firman Allah, wahai orang-orang yang terlanjur atau tidak terlanjur, yang sadar atau tidak sadar sudah mengaku beriman, ittaqullah, tingkatkanlah takwanya. Jadi bukan bertakwalah. Saya masih sering mendengar khotib menyampaikan bertakwalah. Kalau bertakwalah berarti belum bertakwa. Ayatnya ittaqullah, tingkatkanlah takwanya. Jadi harus meningkat ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang benar, takwa yang sungguh-sungguh, bukan takwa yang main-main. Wala tamutunna, dan jangan kalian mati meninggal wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa. Ini yang selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat. Ada apa dengan hari Jumat? Kenapa harus setiap Jumat? Disinyalir, diukur keimanan seseorang akan mulai luntur setiap satu pekan, setiap satu minggu, 7 hari. Maka di hari ke-7 atau setiap hari Jumat, Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita supaya meningkatkan ketakwaannya. Itu amalan-amalan rutin. Nah, amalan tahunnya peningkatannya ketika bulan Ramadan. Maka ayatnya surat Al-Baqarah surat kedua 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu melakukan ibadah asyam. Asyam sebagaimana umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini hadirin sekalian, takwa ada 2 pengertian. Yang pertama, takwa sebagai sebuah terminal pemberhentian. Takwa sebagai tujuan. Kalau takwa sebagai tujuan, insya Allah kita sudah dapat, Pak. Kita sudah menjadi orang yang bertakwa karena kita sudah melakukan ibadah asyam. Barang siapa melakukan ibadah asyam, maka akan mendapatkan ketakwaan, insya Allah. Cuma sekarang persoalannya, takwa yang kedua adalah takwa dalam arti proses. Proses itu tidak akan pernah selesai. Karena tidak akan pernah selesai, maka bertingkat-tingkat. Kalau yang ditanya siapa orang yang paling takwa, tentu jawabannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah dijamin masuk surga, tetapi tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat. Itu artinya takwa tidak akan pernah selesai. Proses bertingkat-tingkat. Maka benar kalau Nabi mengajarkan kepada kita, khususnya khotib setiap Jumat, mengajak ittaqullah, mari kita tingkatkan takwa kita. Kalau sebelumnya berapapun tingginya takwa yang kita miliki, semuanya dihimbau oleh Allah ditingkatkan takwanya. Mungkin ada yang tingginya 3 meter, 5 meter, 10 meter, 100 meter, berapapun tingginya, tingkatkanlah ittaqullah, tingkatkanlah takwanya. Ini pertanda bahwa takwa adalah suatu proses yang tidak akan pernah selesai. Jadi kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, meningkatkan takwa setinggi-tingginya sampai tidak akan pernah selesai, sampai umur kita ditutup. Inilah pengertian takwa. Jamaah yang dirahmati Allah,
kalimat takwa itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 115 kali. Dari 115 kali kata takwa itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Satu, takwa yang memiliki dimensi robbani. Satu lagi, takwa yang memiliki dimensi insani. Para ulama sih menyebut hablum minallah, hablum minanas. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Telah kehancuran, terjadi malapetaka, musibah di muka bumi akibat ulah tangan manusia, kecuali yang mampu menjalin hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia serta alam raya. Dia ada hablum minallah, ada hablum minanas. Tidak cukup hablum minallah saja, tapi harus dikembangkan dengan menjalin hubungan baik hablum minanas sesama manusia. Ini dua dimensi takwa. Parameternya apa? Di dalam Al-Quran sedikitnya ada dua parameter. Parameter pertama ada di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Quran ini, Alkitab kandungannya tidak sepatutnya diragukan lagi. Kebenarannya benar-benar benar. Kalau seseorang masih meragu dengan kebenaran Quran, maka tidak akan pernah mendapat hidayah selamanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hanya orang yang yakin saja dengan Quran yang akan mendapatkan hidayah. Dan orang yang yakin dengan kebenaran Quran inilah orang yang bertakwa. Jadi indikasi pertama, parameter pertama harus yakin dengan kebenaran Al-Quran seyakin-yakinnya. Sedikit saja kita ragu, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Walaupun setiap hari kita senantiasa minta hidayah 17 kali. Bukankah kita setiap sholat, di setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah, dan Allah langsung membalasnya, langsung memberikan hidayah. Jadi jangan sampai kita beranggapan saya sudah mohon kepada Allah nggak pernah diberikan hidayah, diberi langsung itu. Apa hidayahnya? Ada di dalam surat yang kita baca setelah membaca surat Fatihah. Surat apa? Imam yang membacakan. Maka ketika sholat berjamaah, imam ini membawa amanah dari jamaahnya. Maka begitu imam walau dhalin, makmum amin. Itu artinya aku percayakan kepada engkau ya imam. Di imam membawa amanah dari makmum. Dan apa hidayahnya? Ada di dalam surat yang dibaca oleh imam ketika berjamaah. Tapi kalau sendiri ya monggo, surat apa yang kita baca setelah surat Fatihah itu hidayah. Tapi kalau kita ragu dengan kebenaran yang ada di dalam surat itu, hidayah tidak akan dapat, bahkan mungkin malah mental. Walaupun 17 kali kita minta hidayah. Maka sangat penting sekali harus yakin dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bukankah kita di dunia ilmiah sangat yakin dengan yang namanya referensi? Karya ilmiah yang dibuat oleh manusia, apa itu skripsi, apa itu tesis, disertasi, kita yakin betul. Bahkan tidak disebut ilmiah kalau tidak ada referensinya. Padahal di setiap referensi penulisnya secara jujur menuliskan di kata pengantar, di kata penutup, mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak kesalahan atau kekurangannya, bahkan minta saran itu. Kita yakin betul itu.
Ketika ujian pendadaran pun tidak dianggap ilmiah kalau tidak ada seperti itu. Nah, Quran ini kebenarannya mutlak. Pencipta, pembuat karya ilmiah. Maka harus yakin betul. Sedikit saja kita ragu, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Maka ayatnya betul, dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini parameter yang pertama. Parameter yang kedua ada di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan segera merespon, segera disaut. Jadi enggak ada kata penundaan, nanti dulu, enggak ada, segera. Ibarat HP kita berbunyi, segera disaut, diangkat. Kalau tidak, nanti mati. Hitungannya hanya dalam hitungan detik. Allah sering memanggil kita lewat azan, lewat perintah-perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas, segera kita respon, kita saut. Jadi parameter yang kedua sebagai orang yang bertakwa, segera merespon kalau ada panggilan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, segera menuju kepada ampunan Allah. Dan juga segera menuju surganya Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa itu? Hidayah. Jadi hidayah terbesar adalah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Semuanya diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ini parameter yang kedua. Jadi ada hubungan antara surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua, dengan surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Dua-duanya parameter untuk orang yang bertakwa. Nah, bagaimana cara mensikapinya? Tentu saja harus berinteraksi dengan Allah melalui firman-firmannya, agar kita tidak ragu, agar kita dapat segera merespon. Alat komunikasinya tiada lain adalah Al-Quran. Medianya atau gerakannya ada 4. Yang kemarin di bulan Ramadan kita sudah melakukannya. Dan 4 gerakan ini yang harus selalu kita tingkatkan. Mungkin bulan Ramadan kemarin kita baru tahaji. Tahaji itu melafadzkan bacaan Quran. Ada 3 macam. Di dalam tahaji ada 3 macam. Ada murotal, ada tilawah, ada tahfidz. Murotal itu membaca, melafadzkan. Kemarin beberapa masjid kan berlomba-lomba. Setelah tarawih pakai meja melingkar atau jejer-jejer membaca berlomba-lomba, sehari 1 malam 1 juz. Nanti Ramadan selesai khatam 1 kali, ada yang target 10 kali. Itu namanya murotal, bacaan biasa. Atau tilawah. Tilawah itu dengan menggunakan seni baca Quran. Ada rumusnya. Bayati, soba, hijaz, nahawan, jiharkah, syikah, ras, romul, husaini, banyak lagu ini. Dan ada 4 tingkatan tangga nada. Bayati, koror, jawab, jabul jawab. Itu kalau mau tilawah. Sekarang mulai banyak ditinggalkan. Mungkin karena saking sulitnya tidak bisa melakukan, dibutuhkan suara yang nyaring, nafas yang panjang, lebih memilih murotal yang sering dibaca ketika membaca Quran atau ketika jadi imam. Itu versi murotal. Itu hanya 1 lagu. Silakan pilih, bayati boleh, ros boleh. Kalau Rasul sukanya menggunakan lagu jiharkah.
dengan 3 tingkatan nada. Bayati, koror, nawa, jawab, cuma 3. Itu muratal lebih mudah. Jadi satu paket ketika menjadi imam itu cukup 1 lagu. Walaupun kadang ada seperti di masjid kampus UGM itu kadang 11 rakaat beda-beda lagunya. Jadi kalau tahu rumusnya menikmati sekali. Walaupun surat Yasin nggak terasa, itu cepat sekali. Itu dengan lagu yang berbeda-beda tiap rakaat. Dulu Rasulullah seperti itu. Karena Rasul juga luar biasa. Apalagi ada sahabat Abdul Mu'in. Beliau satu-satunya sahabat yang memiliki kemampuan membaca Quran dengan seni tilawah. Setiap membaca surat setelah Fatihah selalu terdengar suara bergerumu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Sampai-sampai ditanyakan kepada Rasul, "Ya Rasul, ada apa ini? Setiap saya sholat selalu terdengar suara bergerumu ketika saya membaca surat setelah surat Fatihah." Nabi mengatakan, "Ya Abdul Mu'in, bersyukurlah engkau, karena ketika engkau sholat ribuan malaikat turun dari langit berdesak-desakan ingin berada di samping Abdul Mu'in itu." Sahabat Nabi tentu tidak takut dengan malaikat. Nah, coba kalau kita ditangi malaikat, malah Dawud ini. Sebegitu indahnya suaranya Abdul Mu'in pernah menjadi makmum ketika sholat taraweh di rumah bibinya Maimunah, istrinya Nabi. Ya. Itu sholat taraweh versi ketiga, Pak. Di versi yang ketiga itu Nabi pernah jadi imam sholat taraweh di rumah istrinya bernama Maimunah bibinya Abdul Mu'in. Itu sholatnya 13 rakaat. Sholat taraweh 13 rakaat. Yang 2 itu sholat ringan, jadi hanya Fatihah, tidak pakai surat, 2 rakaat. Nah yang 11 seperti kita taraweh, tapi 2, 1. Yang sering dipraktekkan Muhammadiyah kan 4-4-3. Itu versi kedua, Pak. Jadi mestinya kalau mau pakai versi 4-4-3 tidak perlu iftitah. Nggak perlu iftitah mestinya. Ini versi kedua. Hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi. Kalau versi pertama itu versinya Umar bin Khattab. Masna itu bukan 2 tapi 2 dulu, masih kurang 2 lagi, masih kuat 2 lagi, terus 2. Tidak dibatasi jumlah rakaatnya, tapi dibatasi waktunya. Nabi mengatakan jika dikhawatirkan waktu sahur akan tiba, maka segera ditutup dengan 1 witir. Jadi kalau kita mulai habis Isya 2 rakaat sampai sahur kira-kira bisa berapa rakaat? Di tempat saya, Pak, di Masjid Agung Tegal itu bisa 40 rakaat itu. Jadi di Masjid Agung Tegal ada 3 versi, tapi dalam satu masjid, kan Masjid Agung depan ini 2 sof, orang-orang Arab Pak, sini irungnya dulu. Ruang tengah, ruang teras. Jamaah bareng. Begitu 8 rakaat, yang teras bubar. Kan milih 11 loh, witirnya sendiri. Tinggal 2 kelompok. Yang tengah 21. Jadi begitu 20 bubar, witirnya sendiri. Nah, ini yang sampai 40 rakaat itu. Itu hadis pertama. Sahih riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab juga. Itu versi pertama. Ya, cuma seringkali di dalam praktek sholatnya jengkelit. Nah itu ya. Padahal Nabi bacaannya bukan itu suratnya panjang-panjang. Itu versi pertama. Ya ini pelajaran buat kita. Kalau mau konsisten pakai hadis yang mana, ya konsisten. Jadi kalau 4-4-3
tanpa sholat iftitah. Kalau mau iftitah 22 itu versi ketiga, diriwayatkan oleh Abdul Mu'in ketika sholat, ketika menjadi makmum. Nah, Abdul Mu'in yang begitu dahsyat lagunya itu mengagumi Rasulullah ketika Rasul menjadi imam, karena tilawahnya luar biasa. Nah, terus jenis yang ketiga tahfidz. Tahfidz itu hafalan. Jadi di dalam tahajud silakan pilih, murotal boleh, tilawah boleh, tahfidz boleh. Dan itu baru model interaksi pertama bagaimana membuat kita yakin dengan Al-Quran. Kalau kemarin bulan Ramadan kita baru tahapan yang satu ini, maka diharapkan bulan Ramadan yang berikutnya, ketemu Ramadan lagi, kita harus meningkat tahapan yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara tadarus. Tadarus itu membaca terjemahannya, karena hanya dengan membaca terjemahannya kita akan paham makna dan isinya, dan disitulah kita mendapatkan hidayah. Kalau cuma membaca murotal, kita nggak paham artinya. Tilawah kita cuma dapat seninya, indah sekali. Tahfidz cuma dapat hafalannya, walaupun pahalanya besar, Pak, besar pahalanya. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Jadi membaca alif lam mim itu pahalanya 3 dikalikan 10. Satu huruf pahalanya 10 hasanah. Man jaa bil hasanati falahu asru amthaluha. Barang siapa berbuat satu kebaikan termasuk membaca Quran walaupun satu huruf, pahalanya 10. Jadi kalau alif lam mim 3 kali 10 30, baru membaca alif lam mim saja pahalanya 30. Bahkan ada ulama yang menghitung seperti ini, Pak. Alif lam mim nggih. Alif itu bukan satu huruf. Alif ditulis alif, hamzah, lam, fa. Jadi alif itu 3 huruf. Jadi 3 kali 10 udah 30. Lam itu 2 huruf, lam sama mim. Jadi 2 kali 30, 2 kali 10, 20, sudah 50. Mim itu mim sama mim, berarti 2 kali 10, 20, berarti 70. Itu ada ulama yang menghitung seperti itu, luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan kemarin Allah menghitungnya menggunakan rumus padi yang berisi 7 tangkai, tiap tangkainya berisi 100 butir dikalikan 700 kali. Itu pempahala membaca Quran. Apalagi membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Kalikan saja 10, kalikan 700, tak terhingga pahalanya walaupun tidak paham. Kan luar biasa ini. Nah, dengan tadarus akan selain mendapatkan pahala yang berlimpah, juga dapat memahami maknanya, dan itulah hidayah dapat diperoleh ketika kita bisa membaca artinya. Ini tahapan yang kedua. Mari kita sepakat, bersemangat di bulan Ramadan kemarin yang masih baru tahapan tahajud baik murotal, tilawah maupun tahfidz. Ramadan tahun depan harus meningkat dengan membaca terjemahannya. Yang bulan Ramadan kemarin sudah membaca terjemahannya, bulan Ramadan tahun depan harus meningkat tafakur. Tafakur itu memahami maknanya dan berpikir serius. Kalau tadarus cuma membaca sajalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Tafakur itu berpikir serius, memikirkan. Apalagi Jogja kota pelajar, kota pendidikan, saya kira bisalah berpikir. Allah sendiri kan menantang, jadilah generasi ulil albab. Apa sih generasi ulil albab? Generasi yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Generasi ulil albab adalah satu generasi yang selalu berpikir
baik ketika berdiri, ketika duduk, maupun ketika berbaring. Jadi nggak ada alasan kita santai-santai, Pak. Ngelamun nggak ada alasan. Kenyataan ketika duduk suruh berpikir, ketika berbaring suruh berpikir. Ini generasi tafakur, sudah mulai memikirkan. Jadi kalau sudah hafal ayatnya kan nggak perlu membaca Quran, karena sudah hafal, sudah tahu artinya, tinggal berpikir. Ini generasi ulil albab. Besok kita meningkat yang tahapan ketiga. Nah, yang kemarin sudah tahapan ketiga, meningkat tahapan yang terakhir, tadabbur. Tadabbur itu sudah mulai menggapai rahasia kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Quran itu mukjizat, mukjizat terbesar. Masa kita nggak dapat mukjizatnya cuma membaca saja? Ya, tadabbur itulah yang akan dapat mendatangkan kemukjizatan yang dapat kita alami sebagaimana Rasul pun mengalaminya dulu. Karena Quran mukjizat terbesar. Tentunya dengan mengamalkannya. Nah, itu tahapan yang ketiga, namanya tadabbur. Nah, amalan-amalan inilah yang harus kita tingkatkan. Setiap Jumat Nabi berpesan ittaqullah, tingkatkan takwanya. Maksudnya ya seperti itu. Nah, seminggu ya. Kalau sebulan, wah nanti luntur. Tapi kalau Ramadan, nah bolehlah Ramadan tahun depan tingkatkan. Jadi itu ada toleransi paling lama 1 tahun. Harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Kalau tidak, rugi. Allah sendiri kan mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling memberikan nasihat kebaikan dengan kebaikan, dan yang sering memberikan nasihat dengan kesabaran. Hanya 4 golongan yang tidak akan merugi, dan 4 golongan inilah orang yang bertakwa. Jadi ciri orang yang bertakwa yang 4 ini. Maka kalau ada kalimat takwa, apapun bentuknya selalu ada amal soleh. Walaupun bentuknya kata benda, noun, muttaqin, muttaqun, itu kan kata benda, orang yang bertakwa. Atau bentuknya kata kerja, fub, tattaqun, ya, ittaqun, bertakwalah kan kata kerja. Itu selalu ada amal soleh. Dan amal soleh harus diawali dengan iman. Amal yang tidak dilandasi dengan iman bukan amal soleh. Kalau mau jadi amal soleh harus ada iman. Maka setelah kita tahu parameter takwa, langkah berikutnya kita mulai naik ke tangga-tangga takwa. Apa sih tangga-tangga takwa? Sehingga takwa itu bertingkat-tingkat. Ada di ayat berikutnya. Kalau parameter pertama adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 2, maka tangga-tangga takwa berikutnya ada di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini tangga-tangga takwa. Tangga yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman akan hal-hal yang gaib. Apa sih hal yang gaib? Ya Allah itu sendiri, dengan berbagai ketentuan dan kepastiannya, dengan berbagai takdir, qada dan qadarnya. Kita harus yakin, harus beriman. Beriman itu yakin di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Dan kita yakin betul menerima takdir dengan ridho. Apa yang terjadi pada diri kita di alam semesta ini semuanya sudah ditulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sampai daun yang jatuh dari pohonnya pun sudah Allah tuliskan. Itu perkara yang gaib, kita harus yakin. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan di dalam hadisnya,
man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Banyak ini belakangnya, ada fal yukrim doifa, ada fal yukrim jarohu, ada fal yakulu khairon auliyasmut ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ada yang hormatilah tamunya, hormatilah tetangganya, ada juga berkatalah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Ini kan amal soleh, Pak, amal soleh. Jadi diawali dengan iman, lalu dipraktekkan menjadi amal soleh. Kalau langsung praktek tidak dilandasi iman, itu bukan amal soleh, amal biasa atau malah amal salah. Itu amal salah. Menghormati tamu amal soleh, kan Nabi Ibrahim sudah mencontohkan bagaimana melayani tamu, maka beliau bergelar Abu Rahim, orang yang pandai melayani tamu. Itulah Nabi Ibrahim. Menghormati tetangga juga amal soleh, berkata yang baik amal soleh, kalau tidak bisa diam menjadi amal soleh daripada menyakiti dengan ucapannya. Nah itu juga tanda-tanda takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Nah, maka salat pun harus kita tingkatkan. Kalau Nabi mengatakan, Allah berfirman, ittaqullah, tingkatkan takwa, salatnya pun harus ditingkatkan. Karena salat itu ada 3 macam. Di dalam Quran, salat itu ada yang ditulis dengan kata as-shalah, alif lam shad lam alif tamat buto. Itu tulisan as-shalah yang pertama. Hayya 'alas shalah, itu kan as-shalahnya kan alif lam shad lam alif tamat buto. Itu artinya kerjakan salat ketika itu. Jadi ketika adzan zuhur ya salat zuhur, ketika adzan asar ya salat asar. Itu bentuk kalimat salat yang pertama. Jadi setiap saat kita tingkatkan sholatnya. Tadi baru sholat duhur, kita tingkatkan asarnya. Habis asar, kita tingkatkan maghribnya. Ciptakan dalam hati kita ada kerinduan. Baru sholat duhur, wah asarnya sesuai ya. Jadi ada pengen segera sholat asar. Tapi ya jangan dikerjakan, kan belum saatnya. Nunggu sampai saatnya baru asar. Ya ada kerinduan. Itu namanya khusyuk ya. Jadi khusyuk itu kan ada 3, ada pra sholat, ada khusyuk ketika sholat, ada khusyuk setelah sholat. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat pertama, qad aflahal mu'minun, beruntunglah, menanglah, jayalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ayat kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maksudnya khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, khusyuk setelah sholat. Jadi sebelum sholat khusyuk, ketika sholat khusyuk, setelah sholat juga khusyuk. Termasuk ada kerinduan pengen sholat lagi. Seringkali kan terbalik, dengar adzan, adzan mana? Mau bar sholat dulu adzan mana? Malah sing adzan diunang-unangke dirasani urung apa adzan mana? Nah, itu kebalikannya ini. Orang beriman itu justru malah kangen bar sholat, iki mau sholat isya ya, subuh ya, pengen cepetan. Jadi ada kerinduan itu. Itu khusyuk dalam sholat. Nah, ditingkatkan pada bentuk sholat yang kedua. Bentuk yang kedua, alif, lam, shad, lam alif, wawu, tamar buto. Nah, itu bentuk jamak mahdud. Bentuk jamak tapi terbatas. Maksudnya kita tingkatkan yang tadinya mungkin ada orang hanya sholat duhur, ada orang hanya sholat asar, ada orang yang sholat maghrib, ditingkatkan sholat yang sehari 5 kali. Jamak tapi terbatas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nambahi 6 waktu nggak bisa, kecuali Nabi Musa 50 waktu. Itu 50 waktu. Tapi untuk apa? Kan kualitasnya sama saja. Kata malaikat Jibril, 5 waktunya Nabi Muhammad kualitasnya sama dengan 50 waktunya Nabi Musa itu. Jadi harus 5 waktu, tidak boleh kurang. Jadi 4 saja. Saya belum sanggup subuhnya, bangunnya kesiangan terus. Jadi agamanya ilam, rana ese itu.
Enggak ada tawar-menawar. Akidah itu tidak boleh ditawar, harus ditingkatkan. Bentuk sholat yang kedua. Nah, bentuk yang ketiga, alif, lam, shad, lam alif, wawu, alif, tambah butoh. Nah, ini maksudnya tidak cuma wajibnya saja, tapi ditambah sunnah-sunnahnya. Surat ke-17, surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholat liduluki samsi wasakil laili minal fajr. Kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Berarti kan wajib sama sunnah. Bahkan ayatnya di ujung ayat ditambah wa Qur'anan mashuda, dan bacalah Quran. Jadi di sepertiga malam kita dianjurkan selain dalam seharian kita menunaikan sholat wajib, ditambah dengan sholat sunnahnya dan membaca Quran. Ini surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 78. Dan kemarin bulan Ramadan kita sudah dilatih tidak hanya sholat wajib saja, tapi juga sholat sunnah. Betapa gelisahnya kita kalau ketinggalan sholat sunnah. Coba, kita takut ketinggalan tarawih apa? Kayak tahu di banget ketinggalan tarawih. Kan berarti hebat sekali. Apalagi wajibnya. Bahkan ibu-ibu lebih rajin daripada kita. Rukuhnya udah pesen sajadah rukuh, takut ketinggalan. Padahal isya aja belum. Itu betapa semangatnya. Nah, itu berarti sudah meningkat. Kan sudah meningkat. Nah, di bulan Syawal ini tidak cuma dipertahankan, tapi juga ditingkatkan. Mungkin kemarin di bulan Ramadan sunnahnya baru tarawih, sekarang tambah sholat rawatib. Rawatib dari kata rotib. Rotib artinya mengitari. Jadi ada sholat yang mengitari, sholat yang mengelilingi sholat wajib. Jumlah rakaatnya 12. 6 rakaat sebelum sholat wajib, 6 rakaat setelah sholat wajib. Yang sebelum apa saja? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, dan 6 rakaat setelah sholat wajib. Setelah sholat duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, semuanya 12 rakaat. Itu sholat rawatib. Sholat rawatib. Ada juga sholat mutlak 4 rakaat sebelum asar. Kalau mau tidak, nggak apa-apa. Sekiranya waktunya singkat, lebih baik tidak usah. Misalnya antara maghrib dengan isya, atau mau maghrib, kan ada sholat mutlak, bukan rawatib tapi mutlak. Nah, kadang orang tidak tahu. Maghrib ke masjid, setelah adzan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa ini? Kalau tahiyatul masjid masih mending, menghormati masjid. Tapi kalau sholat rawatib nggak ada, kan sebelum maghrib nggak ada. Adanya sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat. Yang setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Sebelum maghrib nggak ada. Adanya sholat mutlak 2 rakaat. Tapi kalau waktunya sempit, lebih baik tidak usah, kata Nabi, ketika waktunya longgar. Nah, maka kalau kemarin bulan Ramadan kita sudah rajin taraweh, mari kita tingkatkan rawatib. Rawatib sudah bagus, kita tinggalkan sholat mutlak. Mutlak sudah bagus, tambah sholat duha. Sholat duha ada 3 macam. Ada yang di awal waktu, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir. Di awal waktu itu ketika sholat subuh selesai, kira-kira 1,5 jam. Jadi kalau misalnya subuhnya 4:30, maka sholat duha di awal waktu 2 rakaat itu sekitar jam 6. Nabi mengatakan setelah sholat subuh janganlah beranjak dari tempat duduknya. Maksudnya setelah sholat subuh itu bisa dzikir, apa wirid, apa baca Quran. Pakai HP boleh nggak? Buka HP boleh saja, ini orang gim-giman. Gim-giman lain lagi. Nah, kalau batal ya wudhu lagi nggak apa-apa, atau pindah tempat di sana ya boleh-boleh saja. Maksudnya jangan beranjak dari tempat duduk. Maksudnya sholat duhanya
ya di masjid, kalau sholat subuhnya di masjid. Tapi kalau sholat subuhnya jamaah di rumah bersama istri dan anak, maka sholat duhanya ya di rumah, tidak perlu ke masjid. Aku dirasani, wong, aku sawan ngopo ning masjid iki. Jadi di rumah itu sholat duha di awal waktu yang dikenal dengan nama sholat isyraq, suruk, sholat di waktu suruk. Apa pahalanya? Luar biasa. Pahalanya senilai dengan pahala ibadah haji dan umroh. Jadi kalau kita mungkin nggak bisa berangkat haji, sekarang daftar berangkatnya 30 tahun lagi, banyakkan sholat duha 2 rakaat di awal waktu, pahalanya senilai dengan ibadah haji dan umroh. Atau di pertengahan waktu antara jam 8 sampai jam 9, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kalau mampu 4, kalau berat ya 2. Apa pahalanya? 2. Yang pertama, pahalanya akan dilancarkan rezekinya. Yang kedua, akan dihindarkan dari musibah yang bersifat umum, musibah yang ringan-ringan. Dari patang puluhan tekan kene kok macet terus dalane. Dilalah lancar. Lampunya hijau terus. Saya kadang gitu, Pak. Jadi kok merah terus ada apa ya? Oh, berarti sholat duha saya kurang ini. Saya tingkatkan duhanya. Dilalah lancar terus. Dilalah hujan sudah sampai sini, kan musibah-musibah ringan. Kalaupun harus berhenti di perempatan karena lampu merah, alhamdulillah menunggu lampu hijau bisa dzikir berapa, istighfar sudah berapa sambil nunggu lampu hijau. Jadi dimanfaatkan, itu manfaat dari sholat duha. Atau waktu yang ketiga antara jam 11 sampai menjelang duhur, boleh 2 rakaat, 4 atau 6. Jadi kalau di total bapak-bapak, sholat duha itu 12 rakaat, cuma dibagi 3, milih boleh, semua boleh. Ada 2 hadis yang langsung 12 rakaat, tapi mohon maaf hadisnya ternyata lemah. Jadi hadis itu mengatakan barang siapa sholat duha 12 rakaat, pahalanya akan dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga. Hadis yang satunya akan dibangunkan istana di surga. Ini ternyata hadisnya lemah. Kenapa? Karena kalau sudah masuk surga, ya sudah, tinggal minta aja kan dikasih, minta istana dikasih, minta rumah dikasih. Yang penting udah masuk surga. Jadi matan hadisnya isinya lemah. Tapi hadis yang kuat dibagi 3 tadi, awal, tengah, akhir. Kalau dilaksanakan semua kan pas 12 rakaat. Tapi sekiranya tidak mampu, ya milih awal boleh, pertengahan boleh, akhir boleh. Itu sholat duha. Semua sudah dilakukan, tingkatkan lagi sholat-sholat yang lain masih banyak itu. Hajat, istikharah, sholat taubat masih banyak itu. Ya. Tapi bapak-bapak, ada sholat sunnah yang seumur hidup Nabi tidak pernah meninggalkannya. Mungkin kita sering meninggalkannya. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, itu Nabi nggak pernah meninggalkannya. Nabi mengatakan keutamaannya lebih utama daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah fajar. Kalau rawatib Nabi pernah meninggalkannya. Kalau pas sibuk mungkin Nabi nggak sunnah, ya, meninggalkannya. Tapi yang itu tidak pernah meninggalkannya. Mungkin kita sudah berapa kali meninggalkannya. Nah inilah Nabi mengatakan ittaqullah, tingkatkan takwanya, tingkatkan sholatnya. Maka sholatnya pun harus meningkat. Kalau sholat kita tidak meningkat, nanti kalah sama anak-anak kita. Anak-anak kita sholatnya sudah 5 waktu. Kita udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, masa sama dengan anak kita? Lalu nunggu waktu berapa lama lagi agar sholat kita meningkat kalau tidak sekarang? Harus ditingkatkan sholatnya. Nah itulah makna dari ittaqullah, tingkatkan takwanya, tingkatkan takwanya. Tangga yang kedua, tangga yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun.
menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena sebagian, bahkan sebagian kecil, tidak berat, maka hukumnya wajib infak itu. Wajib ya. Jadi ya wajib. Tapi Allah memberikan kemudahan. Yang namanya sedekah saking mudahnya maka wajib. Karena bentuknya tidak harus benda, tidak harus barang. Apapun kebaikan itu bisa disebut sedekah. Nabi saja mengatakan tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu kepada temanmu sedekah. Jadi kalau nggak punya uang, banyakin nyengir aja sedekah itu. Kemarin di bulan Ramadan kita juga diberi kesempatan bersedekah. Barang siapa memfasilitasi orang lain berbuka, maka pahalanya 2. Termasuk pahala orang yang disedekahi yang berbuka tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang berbuka itu. Jadi kita membuat orang berbuka itu pahalanya 2, walaupun hanya dengan 1 biji korma atau seteguk air. Kan sangat mudah sekali. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ini tangga yang ketiga. Betapa mudahnya sedekah dan infak. Nah, yang sulit kalau sampai pada tingkatan birrun ya. Birrun. Surat Al-Imran ayat 92. Kalau birrun sulit sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Ini yang paling sulit. Belum dinamakan kebaikan kalau kita belum memberikan kepada orang lain yang kita cintai. Itu yang sulit. Seringkali kita memberikan orang lain yang sudah tidak kita suka. Ada program pakaian bekas pakai. Nah, ini mungkin sedekah, mungkin infak, tapi bukan birrun. Belum termasuk birrun. Karena yang kita berikan yang bekas. Walaupun namanya diganti pakaian pantas pakai, jane podo mau ngasih pantas apa ora. Kenapa tidak kita memberikan yang baru, kita belikan yang baru yang kita cintai, sama dengan mencintai diri kita. Itu baru namanya birrun. Mohon maaf, di kampung-kampung kadang ibu-ibu termasuk simbah saya sering mendapat kiriman dari tetangga sayur, asem, kangkung. Ini pun wayu, Pak. Sudah adem. Kenapa tidak ketika masak panas-panasnya umum, kata Nabi, sisihkan 1 mangkok buat tetanggamu. Pas matangnya itu, pas kita doyan. Setelah orang teh, orang sing doyan, sore kakek tonggone, itu bukan sedekah, itu penghinaan itu. Awang dhewe ora doyan kakek wong liya. Ayam ora doyan, itu namanya penghinaan, bukan birrun. Mungkin sedekah tapi menghina toh itu. Birrun itu yang paling sulit. Nah, maka sebenarnya haji, Pak, itu nggak ada istilah haji mabrur, adanya haji birrun. Istilah yang benar haji birrun, bukan haji mabrur. Jadi haji birrun itu haji yang mampu menghapuskan amalan-amalan sebelum haji diganti dengan amalan-amalan yang baru, itu namanya birrun. Nah, itu yang harus dilakukan oleh orang yang sudah haji, mengganti amalan yang lama, terutama amalan buruk, dengan amal yang baru. Bukan haji mabrur tapi haji birrun. Ini kan orang jarang tahu, taunya mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Mabrurnya cuma seminggu. Pulang haji pakai putih-putih, syukuran, tonggone diundangi, bersebar seminggu, mudah terandok. Mabrurnya cuma seminggu. Nah, itu juga didukung surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 134. Ayat 133-nya parameter, tangga-tangganya ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Sama ini, menginfakkan baik ketika lapang maupun sempit, ketika senang maupun susah, ketika kaya ataupun miskin. Ini tangga yang ketiga. Nah, yang keempat, wal kadhiminal ghaid, sanggup menahan amarah. Mestinya bisa marah, tapi kita tahan. Dan kemarin kita sudah dilatih di bulan Ramadan.
Banyak yang memprovokasi kita biar kita marah. Nanti dulu, ini masih puasa. Nanti aja habis maghrib kita berantem. Tahan dulu. Kita udah dilatih. Dan tangga yang keenam, wal afina anina, sanggup, rela, ikhlas, bersedia memaafkan orang lain tanpa diminta. Sebelum orang itu minta maaf, kita sudah memaafkannya. Kita tahu orang itu bersalah, tapi kita nggak usah nunggu dia minta maaf, kita sudah maafkan itu loh. Itu namanya berbuat baik. Seringkali kita gengsi, waktu aku orang jalur maaf ya, saling menunggu, arep gawe kirim-kiriman nunggu. Nabi sendiri mengajarkan kepada putrinya Fatimah, yang sebenarnya juga mengajarkan kepada kita, setiap menjelang tidur membaca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat. Kata Nabi kepada Fatimah, sebelum tidur maafkanlah kesalahan orang-orang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Itu pesan Nabi kepada putrinya Fatimah, yang sebenarnya juga pesan kepada kita. Nah, kalau sebelum tidur semua orang beriman membaca ini, maka paginya ketika bangun tidur praktis otomatis seluruh orang beriman sudah tidak punya dosa. Karena sebelum tidur sudah saling memaafkan, walaupun tanpa diminta, walaupun nggak kenal. Bangun tidur sudah nggak punya dosa. Itulah makna dari doa yang kita baca ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat, untuk hidup lebih baik, hidup yang tanpa dosa karena sudah dimaafkan sebelum tidur. Nah, itu maknanya. Maka ketika bangun tidur membaca doanya harus serius, sesadar-sadarnya. Maka Nabi mengajarkan bangun tidur tidak langsung berdoa, tidak langsung bangun, tidak langsung berdiri, tidak langsung berlari berjalan. Itu dalam kesehatan pun dilarang, itu akan memicu jantung dan macam-macam. Ya kelitak-kelitik dulu, kelisa-kelisi berapa kira-kira lah itu, ucek-ucek dulu. Nah, nanti kalau sudah sadar betul baru membaca doa ini, doa bangun tidur. Itu perintah Nabi. Sebelum saya tutup Bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita sudah tahu tangga-tangga takwanya, bagaimana cara menaiki tangganya agar tidak jatuh terpeleset? Caranya kita harus mentaati prokes, protokol kesehatan. Kalau pemerintah menganjurkan memakai masker, maka sebenarnya 14 abad yang lalu Allah sudah memerintahkan kita menggunakan masker. Tapi maskernya bukan dari kain, maskernya bukan berbahan plastik, maskernya adalah menjaga lidah, menjaga lisan, menjaga mulut dari ucapan-ucapan yang kotor. Kemarin di bulan Ramadan kita sudah dilatih berdiam, tidak ngerasani yang dapat membatalkan pahala puasa. Bukankah keselamatan manusia tergantung dalam menjaga lidahnya? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Kalau pemerintah menganjurkan cuci tangan 14 abad yang lalu, Nabi sudah mengajarkan tidak cuma cuci tangan, tapi juga cuci kaki, cuci muka, cuci kepala, cuci rambut, bahkan cuci hati. Hatinya dibersihkan. Di bulan Ramadan kemarin kita sudah dilatih mencuci hati kita. Kalau pemerintah menganjurkan jaga jarak, maka 14 abad yang lalu, bahkan di kitab Lauhil Mahfuz, Allah sudah menganjurkan kepada kita untuk jaga jarak. Di bulan Ramadan kemarin kita sudah dilatih menjaga jarak dengan makanan, menjaga jarak dengan minuman, menjaga jarak dengan istri-istri kita, padahal halal. Di siang hari harus dijaga jaraknya. Malam hari bolehlah mendekati lagi. Bahkan harus menjaga jarak sejauh-jauhnya dengan yang namanya dosa, dengan yang namanya maksiat. Itulah makna doa iftitah yang kita baca ketika sholat. Allahumma
ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dosa-dosaku, kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dan timur. Barat dan timur pernah bertemu mboten Bapak-bapak? Tidak pernah ketemu. Maka jauhkanlah sejauh-jauhnya sampai di akhirat, sehingga yang dipajang oleh Allah di padang mahsyar hanya kebaikan-kebaikannya, keburukannya sudah jauh tidak tampak lagi. Jadi tidak ditampakkan. Allah sendiri yang menjamin di dalam surat Nuh, tapi kadang manusia sendiri yang menampakkannya, menonjolkannya. Ini loh kesalahanku, pada Allah sudah mengampuninya. Nah, itulah mana dari jaga jarak. Jadi bapak-bapak, kalau kita takut kepada harimau, lari. Takut kita kepada ular, lari. Takut kita kepada keledai, hindari. Takut kita kepada Allah, dekati. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Ya Muhammad, kalau ada hambaku bertanya aku di mana, sesungguhnya aku dekat. Kalau hambaku berjalan menuju aku berlari. Kalau hambaku lari menuju aku terbang. Dan aku dekat dengan hambanya. Maka barang siapa berdoa minta kepada aku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Pasti mintanya bukan kepadaku, kata Allah, mesti minta kepada yang lain. Karena Allah sesungguhnya dekat. Nah, demikian bapak-bapak makna dari takwa, buahnya, parameternya, dan juga tangga-tangganya. Mudah-mudahan amalan bulan Ramadan kemarin tetap membekas di hati kita, dalam amalan kita sampai 11 bulan mendatang, sampai bertemu bulan Ramadan tahun depan. Dan kita janji insya Allah amalan bulan Ramadan tahun depan meningkat, tidak sama dengan bulan Ramadan kemarin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jamaah pengajian Allah yang dirahmati Allah, ingat tadi pengajian dari sebentar beliau Ustaz Fatih Nagis mengenai